Mohon izin dimulai Pak. Semuanya salam dan kami ucapkan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati kelurahan, ini ada yang mungkin pada saat ini hadir dan Bapak, ya, kalau desa Bapak BPD, ini Bapak LPMK ya. Bapak LPMK dan juga Bapak Ibu para peserta RT dan RW sekelurahan Gedok, Sanan Wetan, Kota Blitar. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Kampung Wisata Ekologi Puspa Jagat, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Amin. Salawat baringan salam selalu tercurahkan ke Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yang berikan nanti. Amin. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kita pembukaan terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa dari kemarin lusa. Untuk itu Bapak Ibu bisa, yang mungkin masih ada di belakang bisa sedikit merapat karena kegiatan ini bisa kita mulai bersama-sama. Untuk yang pertama, nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua kita, Bapak Manajer, Bapak Andreas Bukuh Mayroso. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi dari Kecamatan Sananwetan. Yang ketiga, sambutan sekaligus prakata pembuka dari Bapak Lurah, dari Bapak Yulian Nurdin Ahmad. Kemudian yang ketiga penutup, dan dilanjutkan dengan sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Wihadi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan doa, dan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Amin. Berharap kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Bukuh Mayroso kepada yang sudah di depan. Bapak Andreas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, bagi Bapak Ibu yang menganut agama Hindu, salam sejahtera, salam rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Yang kami hormati, yang kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang pada kita semua. Nah, selanjutnya yang ketiga saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu dari Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagat. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu, Pak Lurah, Ibu dari Kecamatan, nama saya Andreas Bukuh Mayroso. Kalau di sini tuh keren Pak, saya itu jabatannya manajer, ya namanya ya di kampung wisata ya manajer, ya hanya semacam ini. Ya, terus kalau di desa Pak, saya itu selaku kepala dusun ya. Kalau di kelurahan dulu itu Kaling kalau enggak salah. Sekarang masih ada enggak itu Kaling ya. Saya itu kepala dusun ya, belum lama Pak. Saya masih belum lama saya jadi kasih, masih 26 tahun Pak. Mulai tahun 2000 sampai sekarang ya, masih bujang sampai sekarang ini saya. Nah, saya membawai 27 RT 6 RW Pak. Satu dusun bukan satu desa.
Jadi saya satu dusun ini 27 RT 6 RW. Ya, yang Bapak Ibu tempati ini di RW 5. Ya, kalau sebelah sana terakhir itu RW 6. Itu ya. Nah, saya sampaikan sedikit tentang KWI Puspo Jagat nih, Bapak Ibu. Di Puspo Jagat sendiri di KWI-nya sini itu kita punya 7 titik kunjung, salah satunya Kampung Biru. Jadi Kampung Biru itu kita menampung teman-teman dari peternak-peternak sapi itu biogas ya, kotoran menjadi biogas, menjadi lampu, terus pupuknya dikirim ke Batu, Pak. Itu ada 40 titik, yang terbesar itu 12 kubik satu rumah ya, Pak. Itu bisa disalurkan ke 12 rumah gratis, tapi orangnya harus beli pipa. Jadi masaknya gratis, pakai dikasih kalau mau. Gitu ya. Itu ada 40 titik, tapi yang besar itu cuma kalau nggak salah 10 apa 8 itu yang 8 kubik ke atas. Nah, terus ada yang 9 itu satu rumah itu kita tarik 15 sampai 50 ribu, itu kita sudah punya nasabah sekitar 400-an. Kalau di tempat ini Bapak Ibu ini khusus untuk kemah, outbound dan LDKS. Ya, untuk di sini lah, ini semuanya adalah teman-teman ini asli warga sini. Ya, kalau mungkin untuk SDM-nya ya kita seadanya ya, mohon maaf ya. Sini orang-orang yang Bapak Ibu tahu tadi itu ya mohon maaf masih mungkin tamatan SD, tapi ya rata-rata teman-teman sekarang sudah sertifikasi BNSP, Bu, ya, Bapak Ibu ya. Jadi dana sosial itu untuk memuliakan teman-teman yang mau kuliah ya, tapi harus jadi anggota kita gitu. Misbah terus di mana gitu, jadi sesuai dengan kemampuan. Saya mungkin banyak kekurangan dan sebagainya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspa Jagat, Bapak RW, Bapak RT, dan pendamping. Nah, ini ternyata jenengan nggak tahu harganya berapa per liternya, sekitar 700 sampai 800 ribu. Yang nantinya produk turunannya, produk secondary-nya bisa jadi diffuser, ya. Bisa jadi minyak kayu putih, minyak telon. Yang ini adalah bahan baku yang dijadikan industri-industri yang tadi kita sebutkan. Jadi ada minyak telon, minyak kayu putih, diffuser, ya. Aromaterapi yang bisa menjadi produk turunan setelah dari minyak serai. Jadi proyek-proyek kecil, proyek-proyek yang ada di lingkungan, ada di masyarakat yang berpotensi ini, harapan kami ya bisa mendukung untuk panjenengan semuanya beraktivitas di masyarakat. Nah, jadi uangnya yang ingin saya sampaikan. Jadi banyak ide-ide yang harus kita sampaikan. Tapi ngapunten. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal saya menjabat dulu, Pak, waktu saya perkenalan. Yang namanya manusia ada kurang dan lebihnya. Jadi saya sama Pak Bowo dulu, Pak Lurah Gedok itu, Mbak Lurah itu sudah profesional, ya, sudah ilmunya kawakan. Jadi jangan disamakan dengan saya sih belajar, masih di tahap menimba ilmu, mencari pengalaman, dan secara ilmu, secara kemampuan masih berbeda. Namun hari ini kita komitmen dengan Pak LPMK, dengan teman-teman di kelurahan, dengan Pak Darus, dengan lembaga-lembaga semuanya, terkhusus dengan panjenengan semuanya juga, bahwa kita juga harus berproses, karena yang namanya potensi wilayah itu naik turun. Kadang hari ini tutup, yang di tempat lain ada yang buka. Bank sampah hari ini ada yang nggak aktif, di tempat lain ada yang baru buka. Bank sampah di sini baru aktif, di tempat lain sudah mau tutup. Ini memang dinamika bagus sekali. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang namanya dinamika, ketika kita capek, ketika kita lelah itu tombolnya lereng. Tapi bukan kita berhenti. Jadi ketika kita wes rada waleh itu lereng dulu nggak masalah, namun nanti ya tangi malih bangkit lagi, bangun lagi untuk ya menguati potensi-potensi di wilayah. Jadi disampaikan proklim. Proklim ini sebenarnya adalah potensi juga, karena kita menyebutnya kampung zero waste. Di RW 13 ini, perintisan kampung zero waste. Sudah sangat luar biasa. Jadi tiap rumah itu sudah bisa mengelola sampah organik masing-masing. Bebas sampah organik. Nah, mungkin tahun ini karena kita sudah terbangun TPS 3R, nanti kita akan susun lagi kebijakannya
gimana kampung TPS 3R itu bisa menjadi pilot project pengelolaan sampah tingkat kelurahan, khususnya etalasenya untuk percontohan tingkat kota. Karena tingkat kota hari ini dengan kroso piyambak, tiap hari gunung sampah itu membubung tinggi, membahana, baunya sampai ke Meloko. Jadi memang ini PR Pak. Jadi pengelolaan sampah ini pun juga berpotensi menjadi pengelolaan pusat edukasi, kampung edukasi yang nantinya juga akan kembali ke pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Kembali kepada devisa di kelurahan, masyarakat berdaya melalui peningkatan ekonomi, ya. Yang nantinya juga akan membawa sampah organiknya untuk kita angkut di TPS 3R. Karena apa? Hari ini sudah mulai berproses TPS 3R-nya, kelompoknya. Sebenarnya ini gampang. Jadi kita akan sediakan tempat sampah organik yang nantinya akan diangkut oleh petugas atau tim dari TPS 3R. Nah, hari ini sudah jalan, sudah melaku. Cuman ternyata sampah yang diambil dari BTN itu sedikit yang organik. Yang sisa makanan itu Pak. Sisa makanan masih sedikit. Jadi yang banyak itu yang residu-residu. Nah, nantinya mungkin satu minggu, 2 minggu, 1 bulan ini kita akan buat kebijakannya biar panjenengan semuanya bisa ikut bantu kita kelola sampah di rumah masing-masing. Karena ya walaupun TPA itu satu kota, tapi minimal Gedok punya percontohan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Ngoten nggih, Bapak sekalian, saya nyuwun bantuannya panjenengan semuanya kita agar bisa mencontoh di sini juga ada pengelolaan sampah di TPS 3R yang ternyata bisa membawa kesejahteraan juga bagi pengurus-pengurusnya. Omsetnya per bulan gitu Pak? Kalau TPS-nya saya belum, tapi kalau untuk yang sampahnya itu rata-rata per minggu itu 2 juta ya sekitar pokoknya 1,5 sampai. Bank sampahnya aktifnya tiap minggu. Padahal kita di Gedok itu adalah salah satu kelurahan dengan bank sampah paling banyak. Tercatat Gedok itu punya 11 lah ya. 11 atau 12. 11 bank sampah. Jadi kelurahan yang paling banyak bank sampahnya itu jadi Gedok jadi Pak. Tapi kenapa hari ini kita nanti kita akan buat kebijakannya, buat program-programnya hari ini sambil kita tata tahun ini untuk bisa gimana kita mengolah sampah organik minimal dari rumah tangga sendiri dulu, biar bisa memberikan efek ekonomi pada panjenengan semuanya. Nanti kita tahun ini ada pelatihannya, namun terbatas bagi beberapa pegiat yang akan nanti kita berikan percontohan dan pelatihan pengolahan sampah organik untuk produksi pakan ternak dan lain sebagainya. Itu Bapak sekalian, silakan hari ini kita bersenang-senang, healing, refreshing, senang-senang sambil ngadem. Nantinya akan disajikan, akan diajak untuk keliling-keliling. Nanti yang mau susur sungai, yang kuat, yang ingin kiat mawon, yang boten kiat encok-encok, boten sakit mawah, teng mriki boten nopo. Nanti, jadi yang mau ikut tapi silakan, yang mau cuma santai-santai di sini juga nggak masalah. Nanti yang penting utamakan faktor kesehatan, keselamatan. Jadi jangan memaksakan diri. Rutenya berapa panjang Mas? Yang sungai? Kalau di jarak ya mungkin 1 jam lah. Oh, 1 jam Pak, susur sungai nggih. Lek mboten angkat tangan bendera putih, saya niki mboten apa. Kita bisa ruwet niku mawon. Nggih. Itu nggih Bapak sekalian, saya terima kasih. Jadi tahun ini yang kita ajak jalan-jalan adalah Pak RT Pak RW. Tahun depan gantian. Itu ada LPMK sama PKK. Jadi tiap tahun nanti ada amanah untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga di kelurahan, karena memang ya berang-berang tahun ini nggak tahu tidak dolan RT ini, gitu. Bisa tahu tukang ibadah, tahu tidak dolan, gitu. Hari ini kita ada kesempatan kita berikan yang semampu kita. Sakjane ini mau tak bocor informasi Bu. Duitnya kurang gitu. Duitnya kurang akhirnya tambel Bu saya harus Mbak Desi mau pribadi mau piye mau urunan. Itu jadi wes enten iki nggih disyukuri mawon, alhamdulillah kayaknya kita yang paling representatif dari kelurahan-kelurahan yang lain nggih. Dengan tangret kelurahan yang seperti apa? Diajak kemana nggih? Kayaknya sing paling apik dijak dolan nang gini awake wis Jakarta. Ngerti nggih? Ditupani elop gitu, diseragami, diwehi kopi kayak teh, wis apa neh. Wes
istimewa pokoknya gedhog jenengan golek kelurahan liyane ora enek sing luwi kene. Nggih. Yes, ngoten mawon. Nggih. Semoga ini bisa membawa semangat lagi bagi panjenengan semuanya. Saya nyuwun tulung tahun 2027 aku jadi tinggal karena pemilihan RT RW baru toh. Nggih, aku jadi tinggal wae. Nek sampeyan RT RW sing pengalaman ini ninggal kula Pak kula repot nggih tinggal RT nggih. Ngoten mawon saya nyuwun tulung bagi panjenengan semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya, khususnya di masyarakat Kelurahan Gedhog. Amin, Allahumma amin. Ngoten mawon dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Lagi saya ucapkan selamat belajar, selamat bersenang-senang. Oh Pak, kita hari ini bersenang-senang, ya. Selamat bersenang-senang. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dengar Mas Lurah di sini nanti akan gedhog ya spesifik. Jenengan nanti kalau mengembangkan gedhog, jenengan bisa nyubuk saja, nggak usah rombongan rame-rame nanti di Mangun Babio Sebengkawul itu. Kami kedatangan 7 wisatawan negara Asia. Senin gitu ya, Jamnya sore ya, sore, kantor desa ya. Ya 3 sampai 4. Oke. Jadi hari Senin itu, saya Senin pagi masih ada kegiatan di kota kita di sebelah situ. Nanti harus geser ke sini. Itu menerima 7 universitas di Asia. Hari Senin kita kegiatan Kamboja. Dan itu harus speaking English. Can you speaking the English? Yeah. Kalau ada kekebalan diplomatik saya tolong dipotokopek nih untuk para raton sama kitab negara Kertagama. Nah, di situ saya nemu yang sekarang ini dinamakan candi. Jadi saya sudah tahu potensinya jenengan itu bentuknya tidak seperti sekarang roto seperti itu. Dulu ada bentuknya persis dengan candi angka tahun di Candi Palah atau Candi Penataran. Itu saya kalau jenengan bisa buka Pak RT RW dan tokoh masyarakat Gedhog, jenengan bisa the history of Jawa yang lainnya. Candi di tempat jenengan itu candi petir taan. Jadi tempat kanan kiri ini itu sebenarnya lembah-lembah itu dulu adalah tempat air. Ketika kita ke Borobudur ya, Borobudur itu sebenarnya tempatnya keren Pak di The History of Java. Kemudian saya baca si kecil ini tahu-tahu di Shopee terus beli, ya aku minta uang 290 ya. Beli ini bukunya untuk sejarah Borobudur itu dari Shopee COD gitu. Nah saya lihat terus ketika sekarang udah naik, kalau orang lokal 750 naik di Borobudur itu. Jadi juga kita ajak karena setiap akhir tahun kami itu nyelengi rakyatan nggak merokok ler itu per tanggal 15 itu kita harus ketok. Nah, akhir tahun itu kita harus dolan. Tidak sak melecek ya. Jadi kecil kamu pengen yang di Jogja ya? Itu ada ya. Menurut gitu ya. Ya di Bali. Nah, Barban ini tahu ini ya. Nah, si kecil karena sudah pinter speak English itu pengen ke Pulau Bali ya sudah. Oke, nutute 4. Sehingga monggo nanti kalau saya terus terang wis kalah dengan jenengan. Padahal pun bojakan. Ini penting Bapak Ibu. Dan untuk membangun SDM ini jenengan pagi ini agak stressing itu karena apa? Yang penting itu bukan lamanya hidup jenengan. Gedene tokoh jenengan, jabatane jenengan wis gelare sak dhuwur kuwi profesor monggo silakan. Tetapi itu tidak penting, yang penting adalah arah. Hidup tuh nggak penting luangannya, jabatannya, sugih, terkenal, ganteng.
Wong Sentul diundang di lewat Mas Lurah kentong-kentong apa lewat kelurahan. Wong 10 LPMK jaringan ini kentong-kentong LPMK. Saya dulu LPMK Sentul itu ada paguyuban Bapak Ibu. Dan itu sangat dihormati oleh Wali Kota Blitar. 10 tahun Pak Jarod itu selalu menoleh apa stafnya itu mesti noleh neng paguyuban LPMK Kota Blitar. Piye anu deko. Anu ki ngene-ngene. Ya jawab. Tapi DID ini ben diproses juga Bapak. Coba unine piye? Oh ya. Sampean kok anu ya ikut yang DID ning Bapeda siap. Dan itu jadinya Blitar lebih tronton, lebih jelas. Kemudian Gedok ini juga punya TPA ya. Ini jenengan jangan menunggu si Godot. Si Godot itu siapa? Terserah jenengan. TPA itu dikelola sendiri dengan apa nanti Mas Lurah apa bisa fasilitasi dengan nanti bisa di TPS 3R bisa lihat di sana. Itu tidak pernah kami ini duitnya dewe, ya pikiran dewe, ya tenaga dewe gitu ya. Hanya 6 ekor ya. 6 orang. Lola itu barang dan jadi. Di sana nanti apa teman-teman ngambil sama hari ini. Kalau sudah pulang nanti jenengan bisa lihat di situ. Ini ada insentif bangunan waktu itu 680 juta gitu ya punya. Itu dari apa lingkungan hidup. Dan monggo ini kami masih mengelola per Sabtu itu 6 kintal. Dan apa yang terjadi masyarakat sini? Wong nggak ngerti ya. Ini sampahnya enak begitu. Dah. Jenengan bisa bayang. Jelantah, Pak. Jelantah waktu itu payu 7.000 gomun, Pak. Duh, jelantah 7.000 peng sak liter 7.000 itu berarti duit ya keh. Pada jelantah itu hanya dibuang. Silakan masukkan di bank sampah di TPS 3R. Mau Idul Fitri tanggal 1 sampai tanggal 14 Ramadan itu dibalik neneng wong masyarakat ternyata bodoh kuwi iki luweh bodoh. Aku ya bodoh iki Mak, aku iso bodoh. Karena apa? Yang tabungan terbanyak itu Heru Deler. Ya kan? Heru Deler nih setidaknya kan orang yang mau berwisata edukasi seperti itu kan kita tidak mungkin harus berkunjung langsung ke kelurahan. Kalau kita punya kantor kelurahan kita kan harusnya seperti ya seperti ini. Sean, menika kula tersinggah sangat dengan perjalanan ini karena saya yakin bahasanya apa yang diaturkan Pak Eko tadi di Kelurahan Gedok itu banyak potensinya sebenarnya Pak Eko. Saya setuju niku. Karena desa yang terpencil di sini jauh dari hiruk pikuk kota sudah membawa harum nama Kabupaten Blitar. Rencana kerja saya membuat, namun gini kesulitan saya gini untuk merubah ya, untuk kalau SDM saya kira memenuhi syarat. Terus yang sulit itu merubah kemauan. Bagaimana ini bisa mau gitu Pak? Ya, yang selama ini yang saya rasakan itu gini, sambate istilahnya gini, melu ngono ora opo-opo ya. Hasilnya opo itu. Itu yang saya sulit seperti itu. Atau saya noleh buan-buan waktu itu. Itu agak kesulitan. Saya sudah membuat semacam kegiatan mikro saja dulu saya buat mikro. Jadi itu akhirnya apa yang gawe apa belas isusnya apa gitu. Bagaimana untuk merubah sikap perilaku pola pikirnya untuk bisa ke situ. Itu saja Pak, terima kasih. Siap, oke. Terima kasih Pak Toto. Ini penting banget karena apa? Saya kok obong-obong kan bukan karena teori ya. Saya nglakoni. Jadi wis laku Pak kalau orang Jawa itu tingkatan tertinggi wong nek omongane produknya itu lelaku wis ora kena dibantah. Karena lek luka ya wis ombo, lek berdarah ya wis entek darahe
Lek pawone keringetan ya sampai atus ora duwe keringet. Bisa dipahami ya? Iya. Siap. Kode Jawa paham. Nggih. Sekarang Pak Ajis, saya tak kalau berdiri ya. Kaki saya ini kan barusan kecelakaan Pak, jadi tinggi apa? Di silo derek sakit, jadi cek rada berdingkang. Nggih. Ngeten Pak Ajis dan Bapak Ibu, lahan ini adalah lahan aset desa 4 hektar. Aset desa. Kalau di Mas Lurah aset Pemkot. Mekanismenya saya tidak tahu menahu karena yo malu itu birokrasi ya. Yang birokrasi ini Mas Burgo di kantor desa. Sudah. Kami biasanya kalau memberikan 4 juta dulu itu, kami sudah langsung bisa 6 juta per tahun sewa. Dan kemudian kami itu berkewajiban untuk ketika kita ini ada beberapa hal yang menghasilkan sesuatu untuk menjawab juga nanti yang Pak Toto ya, itu kami bisa membuat solusi. Dan solusi pertama kali yang gampang dan selalu ditanyakan mesti kami sudah punya solusi. Contoh Bapak Ibu, di satu titik di sini ini ada rumah dan itu tidak layak huni. Maka ya kalau Pak RT, kalau Pak RW, kalau masyarakat kita nggak kuat kalau posisi ini itu nggak bisa. Tapi solusi itu selalu ada. Dan kalau bukan kita, mereka ini sebangsa dan setanah air dengan kita, siapa sebetulnya? Gitu? Dan jangan bisa bayangkan. Ini penting banget kemarin ini. Semua yang kita lakukan di sini ini sebenarnya hanya sebagai produk untuk solusi 2. Ketika kita ini sebelum dan sesudah reformasi 98, saya di Jember sana ya. Saya ini Oh enak ya. Silakan dipukul-pukul. Oke, kita sekarang bermain lawan kata. Lawan katanya kanan, depan, maju. Oke, hafal semuanya nggih? Oke. Silakan nanti jika ada instruksi dari saya, contoh nggih. Nanti jika ada instruksi kanan, silakan lompatnya ke kiri. Jadi gini. Kalau saya bilang kanan berarti lompat ke kiri. Kiri gitu nggih. Kalau saya bilang kanan berarti lompatnya ke oke. Contoh silakan contoh dulu. Nanti pada saat game dimulai, nanti jika satu kelompok ini ada yang contohnya seperti itu nggih. Coba lagi. Kiri. Saya ulangi nggih. Kita lompat nggih, lompat. Oke. Kanan. Kiri. Depan. Berarti Pak ini ngene. Sing guru kedudul namanya. Tongkat, tongkol. Bisa nih Pak. 1, 2, Oke. Makanya kudu rajin ditanami. Sing bawah-bawahi banyak ditanami. 2, 3. Kue kan Tongkat, banyak sekian ditanami. Ganda sendiri kok Pak. Ganda sendiri kok. Lagi kudune coba. Oke, silakan balik. Yang cepat, lebih cepat. Tongkat, tongkat, tongkol. Oke. Gak iso begini maju ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih mesti benar. Ayo sing banter yo. 1, 2, 3. Kontak, tongkol. Ya ampun. Silakan kembali Bu.
Ayo Bu, ayo. Kontak. kontak, tongkat, tongkol. Nanti kalau salahnya terbanyak nanti ada konsekuensi. Oke. Belum masih coba. Siap, kita mulai ya. Oke. Nanti kita pilih 2 kelompok yang salahnya paling banyak nanti maju ke depan. Maju semuanya atau yang paling depannya aja? Maju yang maju paling depan atau paling semuanya ya? Oke. Kanan, kiri, depan, maju. Iya gitu. Jadi usahakan ini langsung digerak seperti ini, terus nanti cari temannya langsung digerak seperti ini biar membuat langsung 3 orang yang langsung kumpul 3 orang. Seperti itu nggih? Nggih. Oke. Semangat ya? Oke. Permainan kita coba dulu. Oke. Langsung berkumpul cari teman. 5 orang. Lagi bujol lagi. Iki bujol lagi. Ayo. Aja sampai aja gelem. Iki sampai gelem tanak. Aja gelem berebutan. Nah, lek menurutku aja percaya karo omongannya kancan. Ditinggal. Kayak bapak ini ditinggal. Malah lek gocekan sing kuat ben padha sampai ditinggal terus usahane sampean golek bolon neh. Oke. Kita coba sekali lagi nggih. Oke. Tangannya langsung seperti ini. Oke. Langsung nanti kan sudah berapa orang langsung membentuk lingkaran ben gak kelebon liyane. Oke. 1 2 4 orang. 4 orang. Ayo. Ya Niki digulak sita. Ayo. Iki kan kepengenan iki. Tapi kan rata digawe susah lho. Gawe. Sing lawas kan wis tak batine. Terusnya gantinan lho. Kae ra urung sampai kangge. Punya. Negara yo kakek gitu. Tidak murah jarang gitu. Harinya di Bendung mau rong tak tumpaki sat. Ini terkenal se Asia. Di kopi deh. Kopi apa? Elak kok jarum kok kene kok batang lak ngiri kan. Terus ditekan langsung sampai rijang ya rijang. Nggih. Terus oke kono. Aceh 1 kan ya? Aceh 2 yang ngisor, Aceh 1 ning
Luar biasa. Siap Pak RT. Ayo Bu RT, monggo. Capek. Pak ojek ki mlakune. Lumayan Bu. Wah, Masya Allah. Anu mengurangi lemak jahat Bu. Kalau kolesterol hilang niki, rontok langsung niki. Semangat Pak Pono. Menggah. Siap. Semangat. Siap Pak, lanjut. Semangat. Gas. Ayo Pak Sek, ayo Pak Sek. Ayo Pak Lurah. Persiapan guys Loso iki, ayo persiapan guys Loso. Mau minum. Sudah habis. Semangat. Semangat kontak tongko. Ada Pak Camat, monggo Pak Camat, semangat Pak Camat. Semangat. This the name is trying for to ready. Kontak tongkol. Siap. Kontak tongkol. Semangat. Niki lho Pak, videonya Pak. Lah, nek dhuwur iki. Lah. Halo. Gak ketok kene ketutupan. Sik Pak RW, sik. Copotan ya dong. Pak RW, Pak Camat, say hi. Video. RT, waduh. Guys. Ayo Pak Sesi. Semangat. Ada Pak Camat. Pulang